Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Syekh Al-Fatihah khusus untuk Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Suratul Baqarati, adapun surat Al-Baqarah ialah madaniyatun, bangsa madaniyah. Suratul Baqarah itu adapun surat Al-Baqarah madaniyatun yang bangsa madaniyah ialah mi'atani 200 wasitun dan 6 au sab'un atau 7 wasamanuna dan 80, berarti 286 atau 287. Apanya? Ayatan-ayatnya. Berarti ini sudah susunane Syekh Abdurrahman. Niki tafsirnya yang mengarang untuk surat Al-Baqarah itu Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ya. Sampai surat Al-Isra. Al-Isra. Saya Muhammad bin Ahmad nanti Mahali. Mahali sudah surat Isra sampai Anas sampai Fatihah. Dari Al-Kahfi sampai Anas sampai Fatihah. Itu Syekh Mahali. Nggih. Berarti iki mulai Syekh Suyuti. Nggih. Surat Al-Baqarah itu termasuk surat Al-Madaniyah. Nah, ini jadi di Madinah. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an itu dibagi menjadi dua, Makkiyah dan Madaniyah. Nah, untuk surat Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah. Tapi pembagian Makkiyah dan Madaniyah itu ada dua versi. Yang pertama itu ayat-ayat Makkiyah itu turun di Mekah, sedangkan ayat Madaniyah turun di Madinah. Itu pembagian yang pertama. Sedangkan pembagian yang kedua menurut waktunya. Jadi yang dinamakan surat Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turun sebelum hijrah. Tetapi ayat-ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Nah, surat Al-Baqarah ini termasuk yang turun setelah hijrah. Tapi ada ayat yang turun di Mekah, yaitu ayat 281. Turunnya di Mekah, tetapi turunnya itu setelah hijrah. Setelah hijrah, tapi turunnya di Mekah. Ini membicarakan tentang haji kalau nggak salah, tentang haji. Jadi Rasulullah tetap pada waktu haji. Waktu haji ayat 281 ini turun. Jadi waktu di Mekah. Iya. Tapi setelah hijrah. Nah, makanya kalau ngikuti yang versi yang pertama, menurut turunnya berarti ayat 281 ini kan masuk ayat Makkiyah. Nah, jadi ada dua versi. Yang versi pertama itu adalah menurut tempat turunnya di Mekah dan turunnya di Madinah. Yang di Mekah itu dinamakan Makkiyah, kalau yang turun di Madinah Madaniyah. Nah, yang versi yang kedua itu menurut waktunya. Kalau turun sebelum hijrah itu namanya surat Makkiyah. Kalau turun setelah hijrah namanya surat Madaniyah. Nah,
kalau kita telusuri atau kita pahami perbedaan antara surat Makkiyah sama Madaniyah ini saya dapatkan dari Gus Baha itu, kalau kita pahami itu surat Makkiyah itu nggak terlalu ribet, nggak terlalu bertele-tele, nggak terlalu terlalu mikir. Tetapi kalau ayat Madaniyah itu banyak mikirnya. Kenapa? Karena dari lingkungan orang-orang Islam itu sendiri yang mempengaruhi. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad masih di Mekah, umat Islam di Mekah, itu urusannya dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu yang modelnya yang kayak Umar. Umar itu kan orang kalau nggak terima ya mukul, gelut, kelahi. Nah, itu adalah ciri-cirinya orang ayat-ayat Makkiyah yang turunnya di Mekah. Hubungannya dengan orang-orang Quraisy. Jadi ya kalau nggak setuju ya mukul. Nah, biasanya ayat-ayat Makkiyah itu ya seperti itu. Dengan dengan keyakinan, dengan ayat-ayat tentang sesuatu yang nggak terlalu bertele-tele, nggak terlalu mikir. Tetapi kalau ayat-ayat Madaniyah ini ruang lingkupnya orang-orang Islam itu sudah sama orang Yahudi. Nah, bagaimana kita ketahui bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang berpendidikan, orang yang pintar. Jadi ayat-ayat yang turun di ayat-ayat Madaniyah itu biasanya banyak perlu berpikir karena sudah interaksinya sudah sama orang-orang Yahudi, orang-orang Israel kalau sekarang. Nah, itu sudah antar diskusi. Jadi kalau orang Yahudi itu kalau kalah atau tidak terima, itu melawannya tidak dengan pukulan, tetapi dengan argumen. Bantahan. Tetapi kalau di Mekah, itu kalau nggak terima, ya mukul, serang, mukul, diolok-olok. Nah, makanya ayat-ayat Makkiyah itu biasanya tentang bukan tentang terlalu banyak mikir, katanya Gus Baha seperti itu. Tapi kalau ayat-ayat Madaniyah itu banyak mikir karena bantahan terus, dijawab, dibantah, dijawab terus seperti itu. Argumentasi, banyak argumen. Karena kebanyakan orang munafik Yahudi. Ya, terlalu banyak orang pemikir. Tapi memang seperti itu, karakteristik orang itu seperti itu. Kalau dia bukan intelektual, itu biasanya pemberani, kuat. Berani berjuang, itu biasanya seperti itu. Tetapi kalau orang yang terlalu banyak mikir, biasanya itu tidak terlalu, di fisiknya itu tidak terlalu kuat biasanya. Jadi ada karakteristik sendiri-sendiri biasanya. Bismillah mengawali kita untuk belajar dengan menyebut nama Allah. Kalau artinya sebenarnya kan Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang lagi Maha Penyayang. Jadi Rahman itu yang kemarin itu kan pengasih, namanya mengasihi kan iba. Tetapi kalau Rahim itu penyayang, cinta. Khusus di akhirat. Ya Rahim itu kan namanya cinta kan, sampai akhiran tetap cinta. Cinta namanya cinta ya cinta. Anak, orang tua sama anak itu namanya cinta. Tetapi kalau orang sama pengemis itu namanya iba, bukan cinta. Iba bisa hilang, kalau cinta ya insya Allah bisa lebih kuat dari iba. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Allahu adapun Allah ialah a'lamu lebih tahu siapa Allah bimuradihi dengan yang dikehendaki Allah, bidzalika dengan lafaz alif lam mim. Jadi lafaz alif lam mim ini hanya Allah yang tahu apa maksud dari alif lam mim. Dzalika adapun itu ai hadza
tegese itu, zalika adapun itu ai hadzal kitabum tegese itu inilah kitab, alladzi kitab yaqra'uhu yang membacahu kepada kitab siapa? Muhammadun, Kanjeng Nabi Muhammad. Ialah la raiba tidak ada keraguan itu maujud, syakka tegese ragu-ragu, mamang. Fihi di dalam kitab. Annahu sesungguhnya kitab ialah min indillahi dari sisinya Allah. Wa jumlatun nafi adapun jumlahnya nafi, jumlah nafi itu la raiba. Ya, wa jumlatun nafi adapun jumlahnya nafi, la raiba itu la itu adalah la itu kan huruf nafi. Ialah khobarun. La raiba itu menjadi khobar. Mubtada'uhu adapun mubtada'nya la raiba, mubtada'nya la raiba ialah zalika, lafaz zalika. Wal isyaratu adapun isyarah bi dengan menggunakan lafaz atau kalimat zalika ialah li ta'zimi untuk mengagungkan. Iku la raiba. Ya, itu la raiba fihi di dalam la raiba tidak ada keraguan fihi di dalam kitab. Nah, di situ ada kenapa di sini menggunakan lafaz zalika? Zalika itu kan itu kan jauh. Nah, sedangkan sama Syekh Abdurrahman itu ditafsiri hadza ini. Nah, kalau zalika itu kan itu. Maksudnya itu kata Kiai Sa'roni siapa itu lupa saya. Nah, itu katanya Al-Qur'an itu ya ini Al-Qur'an, tetapi kalau kita memahami Al-Qur'an itu ya luas, banyak. Nah, jadi banyak luas itu ya itu sangat luas sekali. Kalau hadza ini kitab ilah yang dekat. Ya musyarilah dekat, tapi kalau zalika itu kan jauh. Yang jauh. Kita memahami Al-Qur'an ya sulit, tapi ya harus dipahami. Tidak, maksudnya sulit itu tidak luas, pemahamannya itu luas, tadi banyak. Itu katanya Kiai siapa itu lupa saya. Kemudian hudan. Dzalikal kitabu adapun itulah kitab atau inilah kitab ialah hudan petunjuk. Khobaru tsani adapun hudan, kalimat hudan ialah khobar kedua. Khobaru tsanin khobar kedua. Ai hadin maksudnya yang menunjukkan. Nah, di sini ada dua kalimat hudan sama hadin. Hudan itu adalah menunjukkan. Itu kan istilahnya kalau di dunia kita itu rambu-rambu. Rambu-rambu itu ya petunjuk. Jadi kalau kita jalan itu kan ada rambu-rambu. Yang belok kiri itu adalah misal kemana, yang lurus menuju Surabaya, atau yang belok itu menuju Bagurjo, yang lurus menuju Situbondo. Nah, itu kan ada rambu-rambu. Jadi Al-Qur'an ini juga rambu-rambu, hudan. Petunjuk rambu-rambu. Nah, di sini sama As-Suyuti ditafsiri hadin. Hadin itu kan kalau ditafsirkan itu kan isim fa'il. Isim fa'il yang menunjukkan, orang yang menunjukkan. Berarti Al-Qur'an ini menunjukkan. Bisa diartikan petunjuk, rambu-rambu, atau yang menunjukkan. Berarti sifatnya itu memberi pengarahan. Hadin, ya. Hadin yang menunjukkan. Itu pun menjadi khobar yang kedua. Khobar yang kedua. Jadi kitab ini, yang dimaksud kitab ini itu adalah Al-Qur'an. Dzalikal kitabu adapun ini kitab ialah la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam kitab. Jadi di dalam Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sama sekali. Hudan ialah menjadi petunjuk. Kitab ini juga menjadi petunjuk atau menunjukkan lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa.
Asoirina, orang-orang yang bali semua atau orang-orang yang jadi semua ila takwa, kepada takwa. Jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang-orang takwa itu adalah orang-orang yang kembali kepada takwa atau orang-orang yang menjadi kepada takwa. Biimtsalil awamili biimtitsalil awamiri, dengan nyontoh perintah. Imtitsal itu kan nyontoh, tapi di sini saya artikan menjalankan perintah. Arti aslinya imtitsal itu adalah nyontoh, mencontoh. Biimtitsalil awamiri, misal perintah atau mencontoh perintah. Nah, di sini kan enggak, biar enak, makanya diartikan dengan menjalankan perintah. Biasanya maknanya gitu itu. Biimtitsalil awamiri, dengan menjalankan perintah. Wajtina bin nawahi, dan menghindari larangan. Nah, atau gampangnya itu menjauhi larangan. Litiqaihim, karena menjaganya Allah, muttaqin, menjaganya muttaqin. Bidzalika, dengan itu, dengan itulah biimtitsalil awamiri wajitna bin nawahi, annaro, kepada neraka. Orang-orang muttaqin itu siapa? Alladzina, orang-orang banyak, yu'minuna, yang beriman. Siapa alladzina? Yusaddiquna, tegese membenarkan. Siapa alladzina? Bil ghaibi, dengan sesuatu yang ghaib, yang samar. Bima, dengan sesuatu ghaiba, yang samar. Apa ma? Anhum, dari alladzina. Minal ba'tsi, nyatanya dari hari bangkit. Bayang itu, bagaimana bayang minal ba'si, Nyatane dari, atau bayane, ada bayannya minal ba'tsi, bayane dari di hari kebangkitan, dari hidup ke mati, dari ketika sudah mati nanti dibangkitkan. Wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka. itu pun barang gaib. Itu barang gaib. Nah, Quran itu membicarakan sesuatu hal yang gaib. Jadi orang yang takwa, orang yang mukmin itu mengimani hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu ya dengan adanya hari kebangkitan, adanya surga, adanya neraka, itu hal-hal yang gaib. Wa yuqimuna, dan mendirikan. Siapa alladzina? As-sholata, kepada sholat. Ayatuna, tegese mendatangi. Siapa alladzina? Biha, dengan sholat. Bihukukiha, dengan hak-haknya sholat. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib, orang yang mendirikan sholat. Jadi wawunya itu wawu ngatok kepada yukimun, kepada Yu'minu. Wa mimma, dan setengah dari barang, rozaqna, yang merizkikan. Siapa saya, ini nanya, ini kan kembali kepada Allah untuk mengagungkan. Wa mimma, dan dari sesuatu, rozaqna, yang merizkikan. Siapa saya Allah, saya yang berbicara ini Allah maksudnya. Hum, kepada alladzina. A'toina, maksudnya tegese memberi. Siapa ingsun, siapa saya, hum, kepada alladzina. Yungfikuna, selalu berinfak. Siapa alladzina? Fi ta'atillahi, di dalam bekti atau taat kepada Allah. Nah, ini ada penjelasan dari Gus Ba tentang alif lam mim. Alif lam mim itu kan lafadz di sini dimurati Allahu a'lamu bimuratihi. Tidak ada yang lebih tahu apa arti dari alif lam mim. Tapi kalau tidak ada maksud dari arti alif lam mim, itu kan ngapain diturunkan? Kenapa diturunkan kalau tidak ada maksudnya?
Jadi seperti Ibnu Abbas, ada pendapatnya dari Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau alif lam mim itu seperti ini artinya. Ini dari Ibnu Jarir At-Tabari. Saya mengajari anak anak dagang. Saya ajari dagang seperti ini bla 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 bla. Lah bla 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 itu kita tidak tahu artinya bla 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 itu apa. Orang yang mendengar bla 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 itu juga nggak tahu. Tetapi arah pembicaraan itu tahu. Maksudnya seperti itu. Misal saya mengajari anak saya A B C D. Nah, A B C D itu nggak ada artinya. Apa artinya A B C D? Saya mengajari anak saya masih kecil A B C D macam-macam. Nah, itu kita nggak tahu arti A B C. Orang yang kita ajak bicara pun tidak tahu apa itu artinya. Tetapi maksud pembicaraan itu arahnya kemana kita tahu. Nah, semisal saya bertemu orang, wah saya itu mangkel sekali. Wis ora kakean cangkem, wis tak jebol to saya. Nah, ora kakean cangkem itu kan maksudnya apa? Kan kita nggak tahu artinya ora usah kakean cangkem, tapi kita tahu maksud dari arah pembicaraan kakean cangkem itu tahu arahnya. Nah, itu menurut Ibnu Jarir atau Bari itu seperti itu. Maksudnya alif lam mim. Kita nggak tahu artinya. Tapi ada arah. Ada arah yang marah kemana. Tapi kalau artinya Allahu a'lamu. Ya, berarti. Jadi selain Allah itu. Terus argumen lagi orang Arab itu ini kan Al-Quran diturunkan di Mekah. Kalau nggak paham, orang Arab nggak paham maksud dari alif lam mim, pasti protes. Ini alif lam mim ini maksudnya apa? Kok kan bakal menghina orang-orang yang Quraisy yang belum masuk Islam itu kan, kalau ada lafaz-lafaz yang tidak diketahui kan otomatis kan maksudnya apa? Tapi ternyata orang-orang Arab sendiri, orang-orang Quraisy itu juga juga nggak memprotes kalimat ini. Berarti kan paham arah pembicaraan dari alif lam mim ini, paham. Ya. Kita nggak paham tetapi paling tidak paham arah pembicaraan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada dua versi kata Gus Bah itu, ada dua orang yang berlebihan dan orang yang terlalu tidak mau tidak mau menerjemahkan. Jadi orang yang berlebihan tidak mau menerjemahkan, ya paling gampang Allahu a'lam bimuradi. Jadi nggak terlalu banyak mikir. Tapi orang yang terlalu terlalu berani itu terlalu wah ini maksudnya ini ya, ini juga nggak bagus. Kita terlalu berani mengatakan ini artinya ini maksudnya ini. Nah, ini juga nggak bagus. Tapi kalau kita nggak berpikir, nggak mau menerka-nerka, nggak mau itu juga nggak bagus juga. Berarti kan nggak mau berpikir. Itu katanya Gus Bah itu seperti itu. Jadi kita nggak tahu, tetapi paling tidak tahu arahnya kemana. Jadi si Al-Quran itu paling nggak tahu arahnya kemana. Dan orang-orang yang berbeda itu akhirnya terlalu banyak terlalu berani. Oh, inilah yang dimaksud Allah. Apa benar itu yang dimaksud Allah, kan kita nggak tahu. Pokoknya arahnya. Penting arah. Kita nggak paham. Ya, benar. Tengah-tengah itu. Ya, tengah-tengah. Pembicaraan. Kita jangan berani menafsiri ini loh yang dimaksud Allah, tetapi kita harus berpikir. Makanya kan di Ahlus Sunnah wal Jamaah, di NU itu pendapat-pendapatnya itu selalu ini menurut saya, walaupun saya biasanya itu yang diucapkan ulama-ulama di Nahdlatul Ulama itu bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Saya ketika saya mengikuti pengajiannya Gus Bah itu, Gus Bah itu tidak mengatakan qala Allah Ta'ala, enggak. Dia selalu menyebutkan tapi ketika saya cari-cari di hadis, ternyata di Al-Quran ada ternyata. Terus setelah itu saya lihat di hadis ternyata ada. Jadi
para ulama-ulama di NU itu biasanya tidak mengatakan qaulullah ta'ala, qaulullah Rasulullah. Enggak. Karena apakah benar ini yang dimaksud Allah, apa benar ini yang dimaksud Rasulullah, kan enggak tahu. Makanya beliau-beliau itu mengatakan ini menurut saya, berdasarkan ini menurut saya. Jadi ketika salah, tidak menggantungkan pendapat ini, tidak mengatasnamakan Nabi gitu. Menurut saya ada ini, nah ini menurut saya itu ini. Jadi tidak disandarkan kepada Allah. Dia juga mempunyai dasar. Ya, memiliki dasar. Mereka kok memiliki dasar kok, memiliki ayat-ayat dalil-dalil itu ada, cuma tidak tidak ini loh kata Rasulullah, ini loh kata Allah, enggak seperti itu. Mereka memiliki dasar, cuma karena enggak berani disandarkan ini loh kata Rasulullah, ini loh kata Allah. Karena kita enggak tahu maksud dari Allah itu seperti apa. Tapi kalau semuanya hanya Allah yang tahu, hanya Allah a'lam bimuradi, Allah a'lam, ya itu benar, pasti benar itu. Pasti benar itu. Tapi kalau kita terus seperti itu, ngapain ada Al-Qur'an? Ya, kenapa Al-Qur'an diturunkan? Kan nggak ada gunanya kalau seperti itu. Kalau semuanya hanya Allah ya Allah. Kalaupun itu kesulitan kan itu jihadnya itu nggak ada waktu umpamanya ya. Yeah. Walladzina, dan orang-orang yu'minuna yang beriman, siapa alladzina bima dengan sesuatu unzila yang diturunkan apa ma ilaika terhadap siro, tapi sironya ini ngarahnya ke Nabi Muhammad, ilaika kepada kamu ya, berarti orang yang beriman dengan sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mu-nya ini kan ngarahnya ke Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad. Soalnya yang diturunkan Al-Quran kan cuma Nabi Muhammad. Engkaunya ini ngarahnya engkau Nabi Muhammad. Ayil Qur'ani tegese Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wama, dan sesuatu unzila yang diturunkan apa ma min qablika dari sebelum engkau Muhammad, Nabi Muhammad. Karena kembali ke Nabi Muhammad. Ayat Taurati maksudnya kitab Taurat wal Injili, dan kitab Injil wa irihima, dan selainnya kitab Taurat dan Injil. Berarti ada lagi Taurat, Injil, Zabur. Ada Zabur. Wabil akhirati, dan iman kepada hari akhir. Hum, adapun orang banyak, atau hum adapun alladzina ialah yuqinuna podo yakin, podo weruh kabeh, podo weruh, apa bahasa Indonesianya ini? Yakin, mengetahuilah. Yuqinunya yakin, yaklamunya tegese weruh kabeh, ngerti sapa alladzina. Pun iku mawon. Ulaika ala hudam mir rabbihim wallahu a'lam bishawab, fi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.